A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian kitab Al-Yaqut An-Nafis. Kita sudah sampai pada pembahasan zakat. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, az-zakatu lughatan an-nama'u wa tadhhir. Zakat secara bahasa artinya berkembang dan artinya suci. Nah, berkembang ini dilihat catatan kakinya, yuqalu zaka az-zar'u idza nama. Jadi zaka yazku az-zar'u idza nama. Tumbuhan itu tumbuh dan berkembang. Wat tadhhir, adapun tadhhir mensucikan, zakat artinya mensucikan, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang zakkaha, yang mensucikan dirinya. Tahhara nafsahu minal adnas, mensucikan jiwanya dari berbagai macam kotoran. Ini arti zakat secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, zakat adalah ismun, sebutan lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsus, sebutan untuk yang dikeluarkan, baik dikeluarkan untuk membebaskan tanggungan harta atau membebaskan tanggungan badan dengan syarat-syarat tertentu. Ma yukhraju an malin, ini zakat mal. Zakat mal itu dibayarkan dari harta. Awan badanen, dibayarkan untuk orang, artinya namanya zakatul fitri ini nanti. Jadi dari definisi ini kita mengetahui bahwa zakat ada dua macam, zakat mal dan zakatul badan atau zakatul fitri. Nah, pertama terkait dengan zakat mal, syurutu wujubi zakatil mal, syarat-syarat wajib zakat mal. Syurutu wujubi zakatil mal khamsatun, syarat-syarat wajib zakat mal itu ada 5. Yang pertama al-Islam, Muslim. Fala yalzamu al-kafira ikhrajuha walau ba'dal Islam. Orang kafir tidak wajib untuk membayar zakat meskipun dia sudah masuk Islam. Artinya kalau ada orang kafir masuk Islam, dia tidak dibebankan untuk membayar zakat masa-masa lampau ketika dia masih kafir. Lakinnahu, hanya saja orang kafir, idza mata ala kufrihi, kalau mati dalam kondisi kafir, tuliba biha fil akhirah, dia akan dituntut untuk membayar zakat di akhirat, dengan dalam artian uqiba alaiha, dia akan diazab karena tidak membayar zakat ketika masih di dunia, kasairil wajibat, seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti sholat, seperti puasa. Ini kan permasalahan yang dulu pernah kita singgung, bahwa madhab jumhur al-kufar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir ini juga terbebani untuk melakukan cabang-cabang syariat, dengan pengertian bahwa ketika nanti dia meninggal bukan hanya diazab karena dosa kufurnya, tapi juga diazab karena meninggalkan furu' syariah, karena di dunia tidak sholat, di dunia tidak zakat, di dunia tidak puasa dan lain sebagainya. Ini kalau kafir asli. Wa yuqaful amru fi malil murtad, adapun kalau harta orang murtad maka statusnya ditahan. Ditahan di sini artinya sampai ada kejelasan statusnya. Fa in mata murtaddan, kalau dia ternyata mati dalam kondisi murtad, misalnya dia dieksekusi, tidak juga masuk Islam sampai dieksekusi, bana allamala lahu min hinir riddati, maka baru ketahuan, baru jelas bahwa dia sebenarnya tidak punya harta dari mulai ketika dia murtad, karena secara otomatis nanti hartanya menjadi fai, sehingga tidak dikeluarkan zakatnya. Wa illa, kalau dia misalnya masuk Islam lagi, akhrajal wajiba fiha wa qablaha, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fiha, akhrajal wajib fiha fi zakat wa qablaha, akhraja fiha al-wajiba fiha, yang diwajibkan ketika dia masih murtad, wa qablaha, atau sebelum dia murtad, maka wajib untuk dikeluarkan keseluruhannya. Artinya kalau sebelum dia murtad sudah wajib membayar zakat, lalu dia murtad, ketika dia murtad pun itu secara hitung-hitungan juga hartanya sudah wajib untuk dizakati,
maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ini yang dimaksud dengan akhrajal wajibah fiha fi halatir riddah wa qablaha qabla riddah. Ini al-hurriyah yang kedua adalah merdeka. Al-hurriyah artinya merdeka. Fala zakata ala raqiqin, maka zakat tidak diwajibkan atas budak. Nah, ini budak dengan berbagai macam jenisnya, baik itu budak mukatab, baik itu mudabbar, baik itu ummul walad, atau budak murni yang lainnya, maka itu tidak wajib untuk membayar zakat. Alasannya kenapa? Li ada mimilkihi lahu, karena dia tidak memiliki harta. Budak itu kan mamluk, wal mamluku la yamlik. Wa tajibu 'alal muba'ad fima malakahu bi ba'dihil hurri in balagon nisaban. Adapun muba'ad, karena merdeka di sini tidak disyaratkan harus merdeka 100%. Meskipun merdekanya sebagian, kalau ternyata di hari-hari dia merdeka, yaitu budak muba'ad, itu kan ada sip-sipannya nanti, ada kalanya dia dianggap merdeka, ada waktu-waktu dia dianggap budak. Nah, kalau pas dia waktu-waktu dia dianggap merdeka, dia mencari harta, misalnya bekerja, lalu harta yang dia kumpulkan itu ternyata sampai pada batasan nisab, maka itu wajib untuk dizakati. Jadi sekali lagi al-hurriyah di sini kullan au ba'don, baik merdeka secara utuh atau merdeka sebagiannya saja. Yang ketiga tamamul milki. Tamamul milki, kesempurnaan kepemilikan atau kepemilikan yang kuat. Fala zakata ala mukatabin, maka dari itu tidak wajib zakat atas mukatab, seorang budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang membuat transaksi dengan tuannya, transaksi pembebasan. Tuannya menawarkan kepada dia untuk bebas dengan catatan mengangsur senominal harta dengan beberapa kali ansuran. Ini namanya mukatab. Otomatis kan nanti dia dibebaskan untuk bekerja. Nah, ini kalau misalnya dia memiliki harta dan sudah sampai nisab, apakah nanti itu wajib untuk dizakati apa tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Alasannya kenapa? Kenapa budak mukatab tidak wajib untuk membayar zakat padahal dia memiliki harta? Karena kepemilikannya dianggap lemah, tidak kuat untuk muasah, tidak kuat untuk menanggung beban orang lain. Maka dari itu dia tidak wajib kan untuk menafkahi kerabatnya. Ya, dia tidak mewariskan, tidak juga mewarisi, ya, karena kepemilikannya dianggap kepemilikan yang lemah. Lah, wala ala sayyidihi fima lahu alaihi min dainil kitabah. Lalu apakah tuannya juga dibebankan untuk menzakati nominal tebusan yang dia bebankan kepada si budak mukatab tersebut? Jawabannya tidak wajib juga. Kenapa? Li'annahu fi ma'radhi sukut bitajis, karena ya nominal itu bisa jadi nanti tidak ada wujudnya, karena sekedar nanti budak mukatab itu pasrah, artinya menyatakan dia tidak mampu untuk membayar tebusan tersebut. Nah, itu nanti gugur akadnya, artinya nominal yang tadi dipasang oleh tuannya tadi tidak ada. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah at-ta'ayyun. Ta'ayyun artinya ta'ayyunul malik, pemiliknya definitif. Fala zakata fi ri'in mauqufin ala nahwil fuqara'i wal masajidi war rubati wal qanatir, maka tidak wajib zakat atas hasil wakaf yang diwakafkan kepada fuqara, kepada orang-orang fakir, atau kepada masjid-masjid, atau kepada ribat-ribat, atau kepada kontoroh-kontoroh. Artinya tidak wajib dikeluarkan zakat dari harta wakaf yang diwakafkan kepada jihah ammah. Jihah ammah itu kepada golongan, bukan kepada personal atau orang-orang yang definitif. Nah, ini fi khilafil mauquf ala muayyanin wahidin au jama'atin. Berbeda kalau wakafnya itu diwakafkan kepada personal tertentu, kepada Zaid kalau satu orang, atau kepada Zaid dan Amr dan Khalid itu kalau jamaah.
maka itu nanti wajib untuk dizakati. Nah ini. Warrajih, dan pendapat yang rajih, adamu wujubiha fil mauqufi ala nahwi imami masjidin. Menurut pendapat yang rajih, artinya di madhab ada khilaf. Apakah ketika wakaf itu diwakafkan, misalnya ada orang kaya mengatakan kebun kurma ini saya wakafkan kepada imam masjid, apakah itu nanti wajib untuk dikeluarkan zakatnya apa tidak dari hasil harta wakaf tersebut? Nah ini. Nah, jawabannya kalau sekedar menyebutkan imam masjid, artinya setiap yang itu adalah imam masjid berhak untuk mendapatkannya, maka ini hukumnya sama dengan jihah amah, tidak wajib dizakati. Tapi itu kalau wakifnya itu dia qasada syakhsan muayyanan, memaksudkan person tertentu untuk diberi wakaf, maka itu baru nanti wajib untuk dizakati. Nah ini. Terus yang selanjutnya tayakkunul wujud, dipastikan ada pemilik harta tersebut. Ini fala zakata fi ma wuqifa li janin, maka tidak wajib zakat pada harta yang diwakafkan kepada janin yang masih berada di perut ibunya. Kenapa? Li'annahu la thiqata biwujudihi, karena belum dipastikan nanti keberadaannya. Bisa jadi dia nanti itu lahir hidup, bisa jadi lahir mati. Kalau mati kan dia ma'dum, tidak ada. Hatta lawin fasala mayitan, kalau nanti dia itu lahir dalam kondisi mati, lam tajib ala baqiyatil warathah. Apakah ahli warisnya? Tadi kan ini diwakafkan kepada janin. Harta senominal harta atau sebuah harta diwakafkan kepada janin. Nah, lalu janin tersebut ternyata lahir dalam kondisi meninggal. Apakah ahli warisnya juga wajib untuk menzakati harta tersebut? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Lidha'fi milkihim. Maka karena kepemilikan mereka dianggap kepemilikan yang lemah. Nah, seperti itu. Ini syarat-syarat wajib zakatul mal. Mata jibu fi zakat minal amwal, harta-harta apa saja yang wajib dizakati? Harta yang wajib dizakati itu ada 6 harta. Yang pertama adalah an-na'am. An-na'am itu binatang ternak. Yang dimaksud binatang ternak di sini adalah unta ataupun sapi ataupun kambing. Ya, dinamakan na'am karena likathrati ni'amillahi fiha. Karena banyak sekali nikmat Allah yang tersimpan pada binatang-binatang yang tadi disebutkan, maka dinamakan na'am. Lah, karena disyaratkan berupa na'am berarti fala tajibu fi ghairiha, kan? Berarti tidak diwajibkan selain daripada na'am. Misalnya orang punya kuda, orang punya kelinci, orang punya apa, maka itu tidak wajib untuk dizakati. Kecuali kalau diperdagangkan. Kalau diperdagangkan maka nanti wajib untuk dizakati, masuknya nanti ke zakatu tijarah. Berarti juga tidak diwajibkan kalau binatang tersebut adalah hasil blasteran antara na'am dan selain na'am. Misalnya hasil pesilangan antara kuda dan sapi misalnya, maka anaknya itu tidak wajib dizakati. Karena induknya ada yang wajib dizakati, ada yang tidak. Sedangkan yang terlahir dari 2 induk, yang satu wajib dizakati, yang satu tidak wajib dizakati, itu tidak wajib untuk dizakati. Wan nakdaini di sini maksudnya adalah emas dan perak. Wal muasyarat di sini maksudnya al-hubub wath thimar. Al-hubub wath thimar. Al-hubub itu yang tidak punya batang yang kokoh, namanya hubub. Biji-bijian seperti beras, seperti gandum, yang laisa lahu saq. Wath thimar, adapun thimar, buah-buahan itu yang punya batang yang kokoh, yang punya sak, seperti anggur, seperti korma misalnya. Wa urudut tijarah dan barang dagangan ini juga wajib dizakati. Wal ma'din, hasil tambang juga wajib dizakati. Warikas, ini harta karun juga wajib untuk dizakati. Yang pertama zakatun na'am, ini syurutu wujubi zakatin na'am, syarat-syarat diwajibkannya menzakati binatang ternak. Syurutu wujubi zakatin na'am wahyal ibilu wal baqaru wal ghanam.
Syarat wajib zakat binatang ternak yaitu onta ataupun sapi ataupun kambing arba'atun, ada 4. Yang pertama nisab. Nisab itu bulughul mali qadran muayyanan yajibu fihi zakat, wajibu fihi zakat. Artinya sampainya harta pada kadar tertentu yang mengharuskannya untuk dizakati, itu namanya nisab. Wal haul, dan juga sampai 1 haul. Karena dalam hadis disebutkan la zakata fi malin hatta yahula alaihi haul. Tidak diwajibkan zakat pada suatu harta sampai dia berlalu 1 haul. Haul itu yamudhi sanatin qamariyatin, berlalunya 1 tahun qamariyah ataupun hijriyah dari mulai terkumpulnya nisab, ini namanya haul. Wa isamatuha kullal hauli. Syarat pertama tadi sudah sampai nisab binatang ternaknya. Syarat yang keduanya itu sudah berlalu 1 haul. Syarat yang ketiga itu adalah as-saum. Isamatuha kullal hauli. Isamatuha kullal hauli artinya digembalakan 1 tahun penuh. Berarti yang wajib untuk dizakati itu hanya kambing yang digembalakan di padang rumput bebas, bukan yang nanti makanannya dibelikan atau rumputnya dibelikan, itu tidak wajib dizakati. Ini diambil dari mafhum sifah. Mafhum sifat hadis yang berbunyi fil ghanamis syaimi zakah, pada domba yang digembalakan ada zakatnya. Ini mafhumnya berarti kalau tidak digembalakan, yaitu ma'lufah, yang di rumputnya dicarikan atau dibelikan, maka itu statusnya adalah tidak wajib untuk dizakati. Nah, wa isamatu artinya bi ayat rukaha al-malik qasdan, oleh pemiliknya dibiarkan secara sengaja untuk memakan rumput di padang rumput bebas 1 tahun penuh. 1 tahun penuh itu yang dimaksud dengan isamah. Berarti fala zakata fi ma'lufatin, tidak wajib zakat pada binatang ternak yang rumputnya dibelikan, tidak digembalakan. Wala fi sa'imatin fi kala'in mamluk, tidak juga yang digembalakan di padang rumput yang itu ada pemiliknya, bukan padang rumput bebas. Illa, kecuali in addahul urfu tafian fi muqabalati namai, kecuali kalau sangat sedikit sekali yang dimakan rumputnya, yang secara uruf ini sangat sedikit ya. Wala fi masamat binafsiha, tidak juga wajib dizakati kalau dia menggembalakan dirinya sendiri, tidak digembalakan oleh tuannya. Wala fi ma asamaha ghairul maliki au ghairul maliki au naibihi, tidak juga wajib dizakati binatang ternak yang digembalakan oleh selain pemiliknya atau selain yang mewakili pemiliknya. Misalnya digosok sama orang, lalu orang tersebut menggembalakan kambing tersebut misalnya ke padang rumput yang bebas, maka itu tidak masuk dalam kategori sa'imah, dia tidak wajib untuk dizakati. Wala fi sa'imatin ala fal malik biniyati qat isaumi wa in qalla, tidak juga pada binatang ternak yang sa'imah yang diberi rumput oleh pemiliknya dengan niat, diberi makan rumput oleh pemiliknya dengan niat supaya memutuskan saum, memutuskan status kesauman dia, meskipun itu sedikit, maka statusnya dia nanti tidak wajib untuk dizakati. Syarat yang terakhir adalah kaunuha ghairu amilatin, bukan binatang ternak yang dipekerjakan. Sehingga fala zakata fi sa'imatin amilatin fi harthin wa hamlin wa nathin wa nahwiha, maka meskipun binatang ternaknya itu sa'imah, tapi karena dia dipekerjakan untuk pertanian, untuk disuruh membawa beban barang atau untuk irigasi dan lain sebagainya, maka fala zakata, tidak wajib untuk dizakati. Baik itu dipekerjakan dengan ada upahnya ataupun tidak, sawaun akhadha fi muqabalati amaliha ujratan amla. Ini syarat wajib zakat binatang ternak. Syurutu wujubi zakati naqdaini, adapun syarat-syarat wajib zakat naqdain, zakat emas dan perak. Syurutu wujubi zakati naqdaini wa huma adh-dhahabu wal fiddatu thalathatun. Syarat wajib zakat naqdain yaitu emas dan perak. Emas dan perak walau ghaira madrubaini, meskipun tidak
bukan uang cetakan, bukan emas cetakan ya, bukan mata uang. Artinya meskipun itu bentuknya masih batangan, belum dicetak, itu tetap wajib untuk dizakati. Maka dari itu mengungkapkan dengan zakatul dzahabi wal fiddah itu lebih baik daripada mengungkapkan dengan kata zakatun naqdaini, karena kata naqdan itu sendiri terkadang itu memang difungsikan atau digunakan untuk mengungkapkan emas yang sudah dicetak. Seperti itu. Nah, maka ini syaratnya ada 3. Yang pertama al-haul, berlalu 1 haul. Na'am law malaka nisaba naqdin sittata asyhur, kalau sudah memiliki nisab emas dan perak, dan sudah berlalu selama 6 bulan, lalu dipinjamkan kepada seseorang harta tersebut, lam yanqati'il haul, maka haulnya tidak terputus. Wa kadza law ishtara bihi arda tijaratin, demikian juga kalau dia sudah punya uang sejumlah nisab dan sudah berlalu sebagian haul, lalu dia gunakan untuk membeli barang dagangan untuk diperdagangkan, maka haulnya fayubna ala haulihi, maka nanti haulnya ngikutin haul modalnya, artinya tidak mulai lagi dari awal. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah nisab. Artinya sudah sampai nisab yakinan, sudah dipastikan sampai nisab, sehingga falona koso fi mizanin wa tamma fi akhara fala zakata. Kalau misalnya ditimbang dalam satu timbangan sudah sampai nisab, tapi di timbangan yang lainnya ternyata beratnya belum sampai nisab, maka tidak wajib dizakati, karena li adami husulil yakin, karena belum ada kepastian sampai nisab dengan tidak sampainya nisab ketika ditimbang di timbangan yang lainnya. Nisabnya berapa? Wa huwa isyruna misqalan fil dzahabi wa mi'ata dirhamin fil fiddati, 20 dinar emas ataupun 200 dirham perak. Nah, ini. Wa kaunuhuma ghairu huliyin mubah. Syaratkan juga wajib dizakati selama itu bukan dipakai sebagai perhiasan yang mubah. Fala zakata fil mubah idza alimahu malikuhu wa lam yaqsid kanzahu. Maka tidak wajib dizakati emas dan perak yang dijadikan perhiasan yang mubah kalau diketahui oleh pemiliknya. Maksudnya kalau diketahui oleh pemiliknya ini untuk menjelaskan satu surah. Misalnya kalau pemiliknya itu adalah ahli waris dari seseorang yang mewariskan emas dan perak, artinya kalau dia misalnya mewarisi emas dan perak dari seseorang, ya, atau kalau dalam bahasa kitabnya itu ka'an mata muwarrisuhu walam ya'lam bihi, orang ahli warisnya atau pewarisnya itu meninggal sedangkan dia tidak mengetahui kalau pewarisnya tadi itu memiliki harta yang berupa perhiasan yang mubah, sampai berlalu beberapa tahun baru nanti dia tahu kalau ternyata ini ada warisan yang berupa perhiasan mubah, maka tahun-tahun yang berlalu tadi itu wajib untuk dizakati. Ini wallahu alam itu surahnya seperti itu. Coba nanti kita cek ulang di kitab-kitab itu ya. Ya, surahnya kayak tadi, misalnya ada ibunya meninggal sedangkan meninggalkan banyak sekali perhiasan, beberapa tahun kok baru tahu kalau ibunya meninggalkan perhiasan, maka ya beberapa tahun yang berlalu itu kan karena tidak diniatkan sebagai perhiasan, maka nanti itu diwajib untuk dizakati. Wallahu alam, surahnya seperti itu ya. Walam yaksid kanzahu, tidak juga perhiasan tersebut tidak dipakai tapi digunakan sebagai aset simpanan, maka itu juga wajib untuk dizakati. Sawaun ittakhadhahu bila qasdin aw bi qasdi isti'malin mubah, baik itu perhiasan itu disimpan tanpa ada niat apapun, atau disimpan memang atau baik perhiasan tersebut misalnya dibeli tanpa tujuan atau dibeli dengan tujuan memang untuk dipakai dengan pemakaian yang mubah.
atau memang ditujukan perhiasan tersebut dibeli untuk disewakan atau dipinjamkan kepada orang-orang yang memang halal untuk memakainya. Maka dalam surah-surah ini maka nanti tetap tidak wajib untuk dizakati. Jadi sekali lagi, baik nanti membelinya itu tanpa niat apapun, sekedar dia membeli perhiasan ya emas saja ataupun perak, atau memang dia membeli memang sengaja untuk nanti dipakai dan pemakaiannya itu disifati secara mubah. Mubah itu ya berarti dipakai oleh perempuan, misalnya tidak dipakai laki-laki. Atau memang nanti dibeli, misalnya yang membeli laki-laki tapi dibeli untuk disewakan kepada perempuan atau untuk dipinjamkan kepada perempuan, para perempuan. Maka yang seperti itu kan statusnya tetap dia huli yang mubah, maka tidak wajib untuk dizakati. Adapun yang makruh, kadubbatin saghiratin lizina, dubbah saghirah lizina, atau dubbah kabirah lihajah, ini kan statusnya hukumnya makruh. Maka ataupun yang muharram seperti bejana yang terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak, fafihi zakat, maka wajib untuk dizakati. Jadi di sini syaratnya adalah perhiasan yang hukum pemakaiannya mubah. Baik membelinya memang niatan untuk dipakai ataupun tidak, ataupun niatannya bahkan untuk disewakan kepada orang yang halal memakainya atau dipinjamkan kepada yang halal memakainya, maka hukumnya tidak wajib dizakati. Tapi kalau tidak mubah, seperti kalau makruh, seperti tambalan emas yang perak yang sedikit tapi untuk menghiasi, atau yang besar meskipun itu untuk hajah, itu kan statusnya makruh, maka hukumnya nanti tetap wajib dizakati. Demikian juga yang haram seperti bejana yang terbuat dari emas dan perak, seperti itu. Itu kurang lebih penyampaian pada kesempatan hari ini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.